Selamat datang kembali di materi atau mata kuliah online IT for HRM atau IT for MSDM, Manajemen Sumber Daya Manusia. Kita masih ada di bab tentang Managing Knowledge, bagian ketiga. Bagi yang belum melihat bagian ke-1 dan bagian kedua, silakan cek di playlist untuk video sebelumnya. Di bagian pertama saya membahas tentang pengantar knowledge. Kemudian di bagian kedua saya membahas tentang jenis-jenis knowledge, khususnya nanti yang dihubungkan dalam ruang lingkup sumber daya manusia. Di bagian ketiga ini saya membahas tentang knowledge management. Yang pertama, tentang knowledge yang ada di suatu organisasi atau perusahaan. Bahwa knowledge yang ada di satu organisasi atau perusahaan itu bersumber dari dua hal, yaitu informasi dan inovasi. Jadi seperti yang sudah disinggung di bagian sebelumnya, bahwa knowledge di satu perusahaan itu seharusnya bisa didapat dari pada saat e-training atau training atau learning, apapun itu istilahnya di organisasi atau perusahaan tersebut. Tetapi informasi yang diterima tadi, jika tidak disertai dengan association dan experience, tidak disertai dengan asosiasi dan pengalaman, maka tidak akan menjadi knowledge. Association dan experience, logika dalam memecahkan masalah, seharusnya menjadi sebuah inovasi, sehingga masalah yang timbul dalam satu organisasi atau perusahaan tersebut bisa dipecahkan. Jika hal itu terjadi, maka itu yang dinamakan knowledge di dalam perusahaan tersebut. Knowledge dari tiap individu yang diorganisir oleh organisasi atau perusahaan tersebut, maka akan menjadi knowledge management, yaitu multidiscipline approach to achieving organizational objective by making the best use of knowledge. Jadi knowledge dari tiap orang itu diorganisir untuk dapat mencapai tujuan organisasi atau tujuan perusahaan secara objektif. Jadi tidak hanya dari orang per orang gitu ya, tetapi tidak bisa menjadi sebuah kekuatan dalam tim. Bisa juga diartikan dari buku teks yang lain bahwa knowledge management itu set of business process developed in an organization to create, store, transfer, and apply knowledge. Ada yang menjelaskan begini, bahwa knowledge management ini suatu bisnis proses yang begini supaya bisa apply knowledge begini. Tapi kalau Anda lihat lebih dalam gitu ya, sebenarnya di situ kita ada kata-kata create, store, transfer, and apply. Create itu mungkin ya, orang bisa mengartikan itu sebagai individu-individu yang punya knowledge, bahwa organisasi atau perusahaan tersebut terdiri dari banyak orang pintar. Tetapi kalau tidak bisa store and transfer, maka itu bukan knowledge management. Jadi kalau tidak bisa disebarluaskan, seperti yang saya bahas di bagian kedua,
tidak bisa ditransferkan ke orang lain, maka namanya bukan knowledge management. Ya. Di buku teks yang lain senada sebenarnya. Knowledge management is process of capturing, distributing, and effectively using knowledge. Atau ada lagi yang membuat definisi, the undertaking to replicate, indeed to create, the information environment known to be conducive to successful R&D, research and development. Yang dimaksud research and development ini bukan berarti kemudian ada sebuah laboratorium begitu ya. Kemudian laboratorium tersebut menghasilkan sebuah penemuan, tidak. Tetapi ada inovasi untuk memecahkan masalah. Saya contohkan begini. Misalkan ya, ya mungkin karena saya lebih hobi ke sepak bola begitu, misalkan di sebuah tim sepak bola gitu. Sebuah tim sepak bola ini si pemiliknya itu punya kemampuan finansial yang sangat kuat. Dia mampu merekrut hampir semua pemain-pemain yang sangat mahal dan kuat skillnya ya. Misalnya begini, ada satu klub yang sangat kaya raya begitu. Pada 5 tahun yang lalu mungkin dia merekrut semua pemain yang sangat hebat gitu ya, mulai dari Ronaldo, Messi dan semuanya begitu. Tetapi kemudian si pelatihnya itu tidak mampu store and transfer, pemainnya tidak mau distributing, pemainnya tidak mau replicate knowledge-nya, skill-nya ke pemain yang lain, sehingga pemain-pemain yang top tadi, yang punya skill tinggi tadi, punya knowledge yang bagus tadi, itu bergerak sendiri-sendiri. Apakah nanti tim itu akan menjadi tim yang kuat? Jawabannya tidak. Mungkin malah bertengkar di lapangan, saling menyalahkan, tidak ada yang mau ngoper bola gitu ya, distributing, tidak ada yang mau kerjasama. Begitu dapat bola dia berlari sendirian di lapangan sampai ke gawang lawan. Tapi apakah itu berhasil? Ya mungkin iya, tapi kekuatan seseorang tadi kan terbatas. Sama, ya, analogi yang sama. Kalau di dalam satu perusahaan atau organisasi tadi ada yang sangat-sangat kuat, sangat-sangat pintar, sangat-sangat skillful, tapi tidak mau distributing, pihak SDM tidak bisa mengatur, tidak mau capturing, tidak mau store and transfer, maka sia-sia. Tetapi kalau pihak SDM tadi mampu membuat sistem yang baik, bisnis proses yang baik untuk mengcapture, mendistribusikan, mentransfer knowledge dari yang punya skill baik ke yang lain, maka itu bisa menjadi knowledge management. Di dalam knowledge management ada 6 langkah penting. Yang pertama adalah identifying if knowledge can be transferred into intellectual asset. Pihak SDM itu harus mampu mengidentifikasikan siapa yang punya knowledge baik dan bisa ditransformasikan menjadi aset, bisa bermanfaat untuk tujuan organisasi atau perusahaan, dan bisa dipetakan menjadi aset intelektual. Jika kita kembali lagi ke bab tentang penilaian kinerja, di sana ada satu bagian yang disebut yaitu talent pooling. Dan
identify employee strength. Nah, di langkah tersebut, maka pihak SDM atau sumber daya manusia itu seharusnya mampu menjalankan proses identifikasi atau identify, sehingga tahu potensi dari karyawan atau pegawai atau employee yang bisa ditransformasikan menjadi aset intelektual. Jika proses identifikasi tadi berhasil, dan itu yang biasanya paling sulit, maka langkah berikutnya adalah capture. Capturing knowledge into intellectual asset that can provide benefit or enjoy by other employees or people. Artinya, setelah diidentifikasi, maka knowledge yang sudah dimiliki oleh karyawan atau pegawai tertentu tadi itu bisa ditangkap dalam artian kemudian untuk disebarluaskan supaya bisa menjadi keuntungan bagi pihak internal ataupun eksternal. Bagi pihak internal itu employee yang lain, bagi pihak eksternal berarti people. Atau jika itu organisasi atau perusahaan yang memiliki layanan publik, maka bisa bermanfaat bagi customer. Itu untuk sementara bagian ketiga dari managing knowledge ini. Di bagian berikutnya saya akan melanjutkan untuk langkah yang ketiga hingga keenam. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.